keras banget belajar sampai kayak ngelihat cara belajar orang Korea kayak gimana. Yang pertama itu ketika kita sudah merasa cukup pengen jadi abdi negara. Jadi seseorang itu kita harus tahu dulu kita tuh kenal gak sama diri kita sendiri gitu. Tujuan dari pendidikan itu sebenarnya memerdekakan manusia secara jiwa dan raganya dan bisa bahagia. Awal tuh cara belajarnya itu visual. Aduh, menyampaikan aspirasi tapi takut diserang sekolah. gue kemana aja gitu, kok baru ngerasain sekolah seru gini gitu. Oh ternyata sepahit ini belajar. Anak IPA itu pada baik-baik. Maaf ini ya. Si cantik bukan buat si ganteng tapi buat si pemberani. Wih, gila. Atas nama semanja. Anak desa Bisa apa? Salam Perudak Desa. Salam. Oke, balik lagi di podcast Ruang Anak Desa bareng gua Onci. Ini gue sekarang di sini sendiri nih, soalnya ada guest star, ada undangan yang itu tuh gerombolan. Mereka nyebutnya circle. Dulu zaman kita geng ya, geng. Tapi nanti host-host yang biasa ada nanti bisa gantian, ada Aa, ada juga Dani, nanti bisa gantian gue di kursi ini. Oke. Kita. Salam Perudak Desa. Salam. Sekarang kita ada di pos ngopi, ngobrolin pandangan hidup dan mau ngobrolin pandangan hidupnya ini tentang kenakalan SMA, momen-momen SMA atau keteladanan anak SMA, apapun itulah tentang SMA. Menurut gua fase SMA itu adalah fase yang paling asik dari semua, dari sejak pendidikan SD maupun sampai bangku perkuliahan. SMA itu memang paling juara. Sekarang kita panggil aja, ini dia Circle in the Gang dari Semanjak. Yeay! Tongkrongan kami gitu. Oh gitu. Tongkrongan pecundang. Oh iya. Coba gimana? Kalian sih nyanyiin dulu marsnya apa gimana? Jar sebutin. Coba marsnya gimana? Tongkrongan kami Bukan tongkrongan pecundang. Oke. Oh, segitu aja nanti. Oke. Circle. Kebobrokannya nanti diperlihatkan. Oh ini. Bentar. Belum dikenalin sama bentar. Oke, ini dia udah datang nih. Circle dari SMA mana nih kalian? SMA Negeri 1 Jampangkul. Bangga tuh gak sekolah di sana? liatin logonya. Bangga. Bangga. Susah gak masuk ke sana? Donasi. Soalnya dulu temen gue ada yang gak masuk. Ya kan? Ini ya. Iya. Gak masuk gitu. Oh sekarang donasi, karena Iya. donasi gitu. Bukan karena lo pintar ini otaknya. Selamat datang siswa-siswa terdekat dari sekolah. Oke. Thank you, kalian udah bisa diundang ke Ruang Anak Desa. Makasih juga udah ngundang deh. Iya siap. Juga udah ngundang. Ini seberapa populer nih ya? Juga pengen tahu nih hasilnya setelah ada frame wajah-wajah berempat ini, apakah podcast Ruang Anak Desa akan naik di kalangan SMA, anak-anak SMA? Biasanya anak SMA mah anak SMA itu pengikutnya membludak-bludak gitu. Membludak-bludak, jadi kalau ada yang ngetren langsung boom diobrolin, dilihatin. Keponya tuh banget gitu. Iya. Gitu. Jadi nggak tahu nih hasilnya. Pengikut dari kalian seberapa banyak, kita nanti lihat hasilnya. Oke, langsung aja perkenalan dulu dong. Perkenalan dulu nih sama anak ABG. Mau dari mana dulu nih? Sebelah sana. Coba. Lo siapa? Gitu, Lo siapa? Terus jurusannya apa? Kesibukannya apa? Gitu. Keunggulan lo di Semanjak apa gitu? Banyak ya. Coba. Ini pertanyaannya banyak. Ya Allah. Orang mikirnya kan Ya, itu kan pertanyaan terakhirnya keunggulan. Oh, banyak ya. Well played, bro. Iya. 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 Coba dulu. Iya, silakan. Pertanyaan tadi pertama, nama saya ya Muhammad Lutfi Aunila. Saya asal kelahiran dari Cimahi. Cuman di Cimahi saya numpang lahir doang. Saya pindah ke
kemana ya? Ke Jampang. Iya. Ke Jampang tepatnya di situ Liang ya. Tapi jangan terlalu detail gitu. Nggak usah juga, nggak ada yang mau datang juga. Jangan lah ya. Iya. Pokoknya daerah ini kawasan Basosari. Iya udah kan udah. Ngapain sih? Ya gitu. Saya sekolah di SMA Negeri 1 Jampang Kulon. Alhamdulillah keterima juga jalur zonasi kalau nggak salah dulu. Oh enggak, saya jalur prestasi. Oh prestasi. Iya. Oh jadi lo bangga? Bangga? Enggak juga sih. Yes. Soalnya dulu itu punya pikiran kasihan kan kalau misalkan anak-anak yang jauh pengen masuk gitu. Jadi lebih baik saya yang terbilang dekat masuknya prestasi aja. Oh gitu. Tapi teman-teman saya dibalik, justru kasihan yang jauh. Cina pengen prestasi gara-gara kamu yang ngambil dekat. Ya udah, yang penting masuk. Emang prestasi lo apa? Prestasi saya saya juga bingung prestasi saya. Tapi ini bisikan paling gede UN-nya katanya. Enggak. Masih ada yang lain kan yang sama. Iya. Visi nih karakter ini. Kan kurang kan gede ya. Enggak, Cina. Oh lo paling gede UN-nya. Di Semanjak iya. Iya sih kalau alhamdulillah ya teh. Lo mau jangan rajin-rajin dong belajarnya gimana itu? Kok paling gede? Dulu masuk Darul, SMP Darul tuh. Jadi kalau di Darul kan ya selain kita belajar paling nggak kabur gitu. Oh gitu. Kegiatannya. Jadi lo belajar gitu. Iya gitu. Iya gitu. Sama aku ini. Kaburnya ke sini. Bareng pan kabur aja. Renang ke JWP kabur ke IMA. Iya kayak gitu. Jadi kayak daripada gak ada kegiatan kan, jadi baca buku. Terus emang dari dulu suka disupport gitu. Misalkan kayak dibeliin buku pernah gak minta. Oh, oke. Kan dia pintar mungkin. Iya makanya gitu. Tapi kok lo mau baca? Kok mau baca? Ya tuntutan. Oh tuntutan. Sebagai pelajar yang baik. Masih nurut ini. Masih kayak kucing dan anjing. Nurut kan? Nurut gitu jadi pus-pus gitu kan. Berung berontak. Ya, Nanti ini dah kamu berontak. kehidupan Oke. SMA. Saya masuk jurusan IPA karena memang itu pilihan yang saya pilih. Karena diiming-imingi kalau IPA bisa masuk ke jurusan IPS katanya. Oh iya. Tapi ternyata ketika belakangan tahun Iya betul. ya susah juga masuk IPS. Orang IPS aja banyak yang mau, ini anak IPA maunya ke IPS gitu ternyata. Tapi ya dibalik itu semua ya bersyukur lah. Lo bersyukur. Gitu, udah. Nyaman tapi di IPA. Alhamdulillah nyaman. Oke. Yang bikin hits di kesibukan di sekolah apa? Sibukan di sekolah dari kelas 1 sampai kelas 2 sibuk untuk urusin organisasi. Organisasi. Jadi anak organisasi nih. Iya sih. Ketua OSIS Kata bukan? orang gitu. Ketua OSIS bukan? Kapan? Cek orang bukan nama kayak cek orang bukan nama. Iya. Dulu OSIS kelas 1 ya ngejabat tuh sibuk pas kelas 2 alhamdulillah diamanatin jadi ketua OSIS. Jadi guys, ini dia mau digodain dimanapun siap-siap menjaga image kedua OSISnya. Jadi jawabannya tadi sangat hati-hati, ternyata nggak hati-hati sih. Emang lo kayak orangnya natural, jawabannya natural, tapi emang rapi aja gitu jawabannya, rapi aja. Tadi aja gue ngomong kasar kerajut, sudah aja. Gue jadi ini anak. Oke, enggak apa-apa, itu emang tugas ketua OSIS kok gitu Ya, kan. gitu. Kalau gue bandel ditertibkan gitu. Iya. Jadi mungkin kalau misalkan ditanya kamu hitsnya karena apa ya, mungkin karena itu ya, Kenapa? karena organisasi. Oh karena organisasi. Ya mau nggak mau itu jadi naik gitu, naik daun mungkin. Iya, dong. Naik iya gitu. Lanjut apa? Oh gitu. Oke, udah cukup berarti. Cukup. Oke, lanjut. Siapa? Yuk. Ya. Apa perkenalan? Mau kenal? Boleh. Lo mau jadi penonton gue? Iya. Hati-hati. Oh, iya. Dari yang udah emang. Oh gitu. Oke, coba berondong mulai. Nama panggilan gue Injay. Nama panjang gue Fajar. Kalau nama lengkap gue Muhammad Fajar Nugraha. Oke. Alamat dari sini dekat lah pokoknya. Dari mana? Cilubang, Kecamatan Jamangkulan. Oke, terus Terus Terkenalnya nih. jurusan, kesibukan. iya. Jurusan saya itu di jurusan IPA. Alasannya mungkin dulu ketika masuk ke SMA katanya anak IPA itu pada baik-baik. Oh gitu. Iya gitu. Dan lo notabene itu kalau dilihat ya secara nyata ya gitu. Katanya IPS itu pada
Maaf ini ya. Maaf ya. Tapi Gak apa-apa, katanya dulu. nanti gue undang anak IPS semua. Betul jadinya. Ya gitu, jadi terus saya juga suka fisika. Wih. Nantang banget ya fisika. Einstein dong. Sejak kapan ya? Sejak sekarang sih. Sejak di podcast ini. Terus kesibukan gua di SMA itu ikutan organisasi pramuka. Kebetulan kalau di pramuka itu ada divisi, saya menjabat di divisi Judat. Judat. Oh, Judat. Kalau- Judat itu tukang apa sih? Juru ngadat. Judat. Maaf ya, ya Allah. Ini aduh. Tapi kamu masih rasa hormat. Bagian keamanan lah kalau bisa. Bagian Keamanan tuh bukan juru ngadat. Saya kelihatannya emang ya. Untung sekarang udah gak jadi Judat lagi, jadi gak jaga image lah. Oh gitu. Iya. Kan dari mana ya lo pada? Terus sama kayak si ini nih. Gue juga alumni dari Darul Amal. SMP iya, SMP dari Darul Amal. Sekarang OTW alumni Manja kan? Iya. Tidak terduga ininya ya. We love that ya, cinta mati kita. Belum. Ya. Oke, kita tinggal perkenalan semasa di sekolah. Gitu. Kesibukannya selain dari organisasi pramuka apa nih? Ada lagi nggak? Ngebucin. Ngebucin. Oh ngebucin. Tapi kayak gimana ngebucin SMA gimana? Jadi kalau dibilang ketika SMP kan yang namanya pacaran tuh gak boleh pacaran. Iya. Jadi ketika masuk SMA tuh bisa dibilang salah niat. Salah niat. Bukan mau belajar tapi cari pacar. Nodai dong lo. Makanya pas masuk Saya SMA, lari nurai. Ayo. Nodai aku. jadi itu tadi yang Nanti dibersihin sama mungkin Rinso. bukan buat dicontoh, tapi ya kalau ngomongin kesibukan itu bisa dibilang saya itu bucin. Oh bucin. Bucin. Bucinnya gimana? Bucinnya gimana? Kenapa bisa dibilang bucin? Gak tau, kayaknya belum pernah pacaran dari SMP, jadi SMA tuh membeludak gitu teh. Oh. Orang dicicil-cicil SMP ini SMA langsung. Dikeluarin semua. Oh jadi Iya. ditahan-tahan sekarang udah gak tertahan gitu. Gitu. Berbahaya ya. Alhamdulillah udah banyak pengalaman lah gitu. Wih. Gila. Udah nyampe mana pengalamannya? Nyampe Kenalin mama. aduh gak tahu sih itu mah privat. Jangan sampai bocor ya. Iya. Oke, gue hormatin Aiglo. Kalau Jidat udah bebas lah jaga image, kalau buat diri sendiri masih jaga image. Pantesan Iya. mukanya udah kayak kelihatan tuh anak pramuka gitu kan, korban matahari. Oh. Tapi nggak apa-apa. Cewek tuh nggak butuh itu kok. Cewek nggak butuh laki-laki yang kulit putih, apalagi yang bucin itu pasti nggak ngelihat hitamnya, enggak gitu. Pokoknya manis aja gitu. Cantik bukan buat si ganteng tapi buat si pemberat. Wih. Gila. Emang. Iya, gitu kan? Bener kan? Bener. Bener gak cewek? Bener. Pikir banyak ke gue cewek bener. Cukup. Cukup. Oke lanjut para wanita. Oke, halo teman-teman, kenalin. Hai. Nama aku Neng Ucu Febriani Permata Ratu, biasa dipanggil Atu. Alamatnya di dekat BRI, Gemarasa, Kemahulan. Oke. Terus jurusannya, untuk jurusannya yaitu IPA. Alasan masuk IPA itu kecontreng. Anjir kecontreng. Tadi niatnya mau masuk IPS, tapi waktu kan ngisinya tuh di TU ya. Terus ada guru gitu kayak, aduh, kecontreng deh IPA. Oh gitu. Tapi nggak dihapus kan? Ada Enggak tipek. kan, enggak bawa tipek soalnya. Oh iya, ya Bisa-bisa. udah lah gitu ya. Bisa-bisa nah. Tapi nggak jadi penyesalan atau nggak salah Enggak. jurusan? Enggak. Petunjuk ilahiyah ya. Oh iya berarti. gitu, benar kayaknya mah. Terus kesibukan di kesibukan di sekarang yaitu ujian, pasti ujian, belajar. Terus juga sibuk latihan Latihan apa nih? lanjutan suara. Latihan apa? Lanjutan suara kayak paduan suara tapi paduan suara. nyanyinya pakai bahasa Sunda gitu. Oh gitu. Bahasanya lanjutan Iya. suara. Terus apa lagi ya?
Ini kan itu sama ekstrakurikuler juga ya? Ya, ekstrakurikuler yang aku ikutin di Semanjak itu ada 2, yaitu kelompok ilmiah remaja sama seni. Ya, kalau kelompok ilmiah remaja itu kayak lebih apa ya, eksperimen gitu. Bener. Ya gitu. Gitu. Oke, dari perempuan nih. Sekarang pacaran nggak? Enggak. Oh enggak. 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 Ikutan duha aktif. Semenjak duha aktif. Enggak aktif. biasanya dulu zaman gue kalau misalkan anak putri pasti langsung ke masjid gitu kan rombongannya. Kalau dulu waktu kelas 10 Ada emang tuh. ada programnya Dua minggu setiap ya 2 minggu sekali, tapi sekarang kan jarang upacara. Kan biasanya duhanya itu di lapang. Kalau sekarang kan upacara juga nggak pernah. Jadi udah enggak lagi gitu. Oke. Masih ada lagi nggak? Apa ya? Introduce yourself. Udah kayak gitu aja. Katanya sekelas ya? Iya Dari dulu. Iya, sekelas. Nexon. Bosen teh. Oh, bosen. Kayak Gini kan teh. Awas ya bucin si mani wani. Kan milik si pemberani. Oh iya. Nyarinya banyak. dari SD. Awas ya, awas habis udah ini 3 tahun ya. Hasilnya kayak gimana? Iya. Kalau di ruang analisa. Oh, Bakal. ada Gak rasa bakal nggak? pulang. Oh enggak, iya sih ya. Ini kan gini responnya. Ada rasa nggak? Wih. Masa? Iya. Gak tahu. Nggak tahu berarti kemungkinan ada. Jangan. Wih. Deketing teh. Aduh. Deketing. Oh, udah lebih enak temenan, sahabatan. Iya. Oke. Besto ya. Oh, baik. Besti. Oh, gitu Besti. Iya. Tapi kau curhat suka? Enggak. Oh Besti. Enggak. Oh ya udah. Aku nggak pernah curhat ke dia. Oh, enggak. Tapi berarti kenal aja. Iya kenal aja gitu dari SD. Kamu kenal dia kayak gimana orangnya? Dulu pas SD saya saingan sama dia. Oh, Saingan, juara saingan. Ya. Tapi gitu. pas masuk SMP, dikarenakan tau lah, saya kan anak manja gitu. Ketika masuk SMP tuh pikirannya tuh bukan belajar, tapi mau pulang terus. Gitu. Jadi mulai keterpurukan saya di belajar tuh ya di SMP. Oh. Gitu. Ya malam nangis lah. Ini Ratu kayaknya orangnya aman-aman dia gitu, aman-aman. Ya kan kalau cewek kan Perempuan. rajin gitu. Iya, perempuan Kebanyakan kayak gitu rajin. gitu. Tapi gak tahu nanti di pertanyaan berikutnya ya. Kita akan keluar QB-nya. Ini lanjut nih, yang satu lagi nih lanjut terakhir. Coba tunjukkan talentmu. Oke. Perkenalkan, nama saya Najwa Sabila Putri, panggilannya Awa. Di circle kali ini saya yang paling muda ya di sini ya. Semuanya paling muda. 2004. Bulan? Tuh. Oh enggak. Bulan? Juli tuh. Tanggal? Budak kena abi atuh. Masa? Masa? Enggak bisa. Aku paling kecil di sini enggak mau. Enggak mau. Paling muda tetap. Beda jauh lah. Beda jauh. Nah, apa ya tadi teh Jurusan. jurusannya jurusan IPA karena waktu itu capcip Gimana capcip? Bismillahirrohmanirrohim gitu. Cuma 2 pilihan. Pokoknya mau capcip karena kebanyakan gitu. Kalau di IPS apain aja ya gitu. Soalnya nggak tahu juga di IPS apa-apa, pelajarannya apa, yang tahunya itu IPA aja gitu. Jadi ya udahlah nggak apa-apa. Takutnya ke IPS shock, udah dapat pelajaran yang lebih berat, ya udah ke IPA aja. Udah sih. Iya. Oke. Gitu ya. Ya, gitu. Tapi jangan diterapin mau masuk kuliah capcip gitu. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim 4 gitu. Guys, Kalau kita cipta UI. Capcip UI. Aduh. Oke. Terus apa kesibukannya? kesibukan kali ini sibuknya ya kalau nggak PJJ sibuknya PJJ apa tuh PJJ? pelajaran jarak jauh. Pembelajaran. Pembelajaran, masya Allah. Pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh. Kalau enggak itu ya di ekstrakurikuler atau di organisasi. Organisasi apa? Kebetulan lebet asis. Oh, masuk Iya. OSIS. Kenapa masuk OSIS? Emang Nggak kamu mau. sibuk juga?
sibuk Sibuk? di ekstrakurikuler sekarang. Ekskulikulernya tadi apa? Ini jurnalistik. Jurnalistik, oke bagus, cocok buat orang anak desa. Waduh. Iya, makanya kan jadi anak PR anak desa kan. Padahal sana nggak bantu apa-apa, cuma liatin doang. Makanya jangan cuma nama doang, belajar bener. Cuma nama enggak Enggak. cuma nama. Apalagi ya. Kenapa tadi masuk OSIS? Kenapa masuk OSIS? Karena dari dulu SMP ikut OSIS, pengen aja gitu ngerasain organisasi di SMA tuh kayak gimana, Terus. drillnya itu gitu. Oh gitu. Ya, kan beda-beda ya. Kalau SMP ya mungkin masih disuapin sama guru, tapi kan kalau SMA beda lagi, harus mandiri. Oh, gini Pramuka, caranya. kenapa kayak ikutan? Hah? Aduh, dicoba sama aku dulu. Gini kan, ternyata pas mau daftar pramuka duluan OSIS. Masa ya gitu harus diduain gitu. Oh isi dia. Banyak yang tigain, duain banyak. Iya. Ya udah habis yang penting adil kan? Yang penting adil. Iya nggak apa-apa diduain tigain yang penting adil. Iya begitu gitu ya. Itu salah tuh. Ini kan cuma organisasi bukan perempuan mah jangan. Iya mah. Pukul rata sih. Jadinya gitu responnya. Kalau Oke. masuk bener ya sebenarnya mah kalau misalnya kita masuk organisasi kayak pramuka tuh jiwa kepemimpinan itu ada gitu kayak ini real gitu. Tapi gitu. kalau misalnya Jadi kebangun. ya kebangun gitu. Cuman salah gitu, salahnya tuh penyesalan sih sampai sekarang kenapa nggak ikut pramuka gitu. Gitu. Malah masuk jurusan OSIS gitu. Seberapa kebangunnya leadershipnya? Kayak gini gitu. Boleh dicoba? Iya, bingung gimana nyobanya? Nggak kepikiran. Lu gak usah nyoba, perempuan yang nyoba. Oke, bentar. Kita udah perkenalan nih ya gitu. Ini by the way kenapa sih nggak ada anak yang nggak ngikutin organisasi apapun atau yang nakal-nakal gitu? Karena pada kenyataannya Hmm? di semenjak itu diwajibkan untuk memilih satu Iya. ekstrakurikuler. Oh, sekarang gitu. Iya. Walaupun memang ketika si anak itu pilih urusan dia aktif atau tidak itu urusan belakangan. Oh gitu. Iya. Biar apa? Entahlah. Kayak misi sekolah mungkin. Iya gitu. Apa? Misi sekolah Oh, misi. misi sekolah. Kayaknya mah. Gitu. Iya. Oke, kalau menurut kalian itu yang paling senang gitu belajar di kelas, organisasi atau ekstrakurikuler? Organisasi sih. Organisasi. Iya. Soalnya kurang sih kalau belajar. Gak tau kalau dia. Tanya aja. Di kelas gak suka, di kelas gak suka. Suka tapi bukan belajarnya. Apanya dong? Bercanda sama teman. Gitu. Terus ketua OSIS coba jawabannya gimana? Relatif. Anjir. Benar. Maksudnya Payah gue itu. Oke, jawabannya relatif benar tapi benar. maksudnya dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 beda-beda gitu teh. Kelas 1 lebih senang di kelas. Oh. Ya karena kan banyak teman baru juga kan. Jadi kayak senang banget di kelas, terus kelas 2 jadi lebih senang di organisasi. Oke. Pertama mungkin kayak kemarin kan potong kopi kan. Jadi salah satunya tempatnya ya organisasi, belajarnya di situ. Dan juga di organisasi kan belajarnya kan sangat-sangat bukan sangat-sangat ya. Itu kebanyakan di luar dari yang di kelas. Oke. Organisasi kayak di kelas mungkin ada presentasi, cuman kalau di organisasi kan public speakingnya lebih terasa. Iya. Ya, betul. Dan yang kelas 3 ternyata lebih senang belajar di lingkungan. Jadi nggak di sekolah, nggak di organisasi, Di lingkungan. di lingkungan lebih suka belajar. Kayak Udah ke lingkungan mana aja? ya paling lingkungan sekolah di kantin. Apa yang didapat dari belajar di lingkungan? Iya, coba. Pertanyaan. Apa yang udah belajar di lingkungan ya? Mungkin karena saya lagi belajar di lingkungan juga, jadi Iya. masih gali-gali lah apa yang bisa. Bersosialisasi. Iya, lebih suka di Iya. sosial extrovert gitu ya, tapi nggak tahu sih. Enggak apa-apa. Iya. Itu kan cuma Pokoknya gitu dah. Di kelas juga kurang, di organisasi jadi kurang, jadi sekarang di lingkungan. gitu. Oke, part pertama kita cukup dulu ya. Iya. Mau break dulu nih, teman-teman. Buat rekan-rekan barudak desa, anak desa bisa apa? Oke, podcast ini atau ruang anak desa ini dipersembahkan untuk kalian, anak desa yang ada di Jampang Kulon dan tanah air. Kita hadir untuk desa dan buat kalian yang mau mensupport perkembangan ruang anak desa, boleh lakukan dengan pembelian t-shirt anak desa bisa apa gitu. Dengan begitu kalian bisa mensupport perkembangan
dari Ruang Anak Desa. Terus kita juga ada open PO nih buat topi rimbanya sama t-shirt baru. Silahkan cek di Instagram Ruang Anak Desa. Oke, gimana? Udah nikmatin nih minumnya? Udah. Makasih Ya, ya. udah seret kan? Makasih ya teh. Makasih Ruang Anak Desa. Balikin. Iya, balikin. Oh, ada. Buka padahal buka. Apa? Ya mau dibuka juga Gak boleh. jadi endorse ya, gak di endorse. Di endorse. Tapi nggak apa-apa lah, mudah-mudahan nanti ada yang gitu. Amin. Ada yang gituin Ruang Anak Desa. Sebelah gitu, Cinagen. Favorit. Oke lanjut guys. Jadi gini nih, dulu pas zaman gue SMA itu yang lagi hits banget selain dari berangkat sekolah tuh main Facebook. Ya, jadi main hura-hura bareng temen, terus ke villa. Dulu basecamp-nya di villa. Mana ya? Villa Mandara tuh dulu namanya. Iya. Bukan Asabaladen. Asal Dulu masih ada rapi ya. Iya, oh Mandara tuh ya. Villa Mandara tuh, terus satu motor bertiga berempat nih. Nggak sih gitu. Cabe. Iya, cabai rawit gitu. Cabai-cabean. Iya. Kok jadi cabai rawit? Ya, terus main Facebook kan diupload, terus udah gitu goyang cesar. Kalau nggak ada guru pasti goyang cesar gitu. Pasti ada aja temen di kelas yang lucu gitu. Nah, sekarang tren anak SMA sekarang apa nih gitu? Kan udah ada TikTok, ada Instagram, ada. Ih, gimana coba? Kalau sekarang Drama sih Korea ada. Lebih ke media sosial ikutnya. Iya. Media sosial Iya. apa coba yang lebih Gimana ya? viral gitu? TikTok. Kalau ngikutin tren zaman sekarang, anak-anak tuh kayak misal nih, karena udah lama di rumah 2 tahun. Oh iya ya, pandemi sih itu. Jadi Bentar, tapi itu pertanyaan dulu. Kalian pas pandemi gimana ini sekolah? PJJ. PJJ. Maksudnya tuh bosen gak sih belajar di rumah gitu? Apa banget. kayak sekolah apa kayak nggak sekolah gitu? Gimana tuh rasanya? di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Enggak sekolah juga enggak. Mati hidup segala apa atau gimana ya? Gimana peribahasanya? Loh, nggak tahu. Soalnya kelas 2 saya hilang pas 2 SMA kami. Oh gitu. Kami. Anda tidak. Oh, Iya. oh Anda, sih. Anda kelas 1 kan? Ya kelas 1. Tapi kan hilang juga sama. Iya, itu masa sekolahnya aja hilang Iya, gitu. hilang, bisa Circle dibilang gitu. Masa sekolahnya aja sih yang hilang. Oh, gitu. Jadi benar-benar belajar via Full. daring gitu. Saya dibagiin sama sekolah. Kelas anu belajar apa? Silakan buka di PJJ-nya. Jadi kita belajar via web. Iya. Tapi ngaruh nggak ke semangat belajar atau Ngaruh banget. Ngaruh banget. Ngaruh. Ngaruh jadi banget. ngaruhnya apa jadi turun? Kalau atuh pribadi mah turun banget turun. Ya, Ya, turun. berarti larinya ke media sosial itu mungkin ya? Iya. Oke, lanjut. Iya. Enggak. Ya, jadi pertanyaan Media sosial? Iya. Iya. Oh, dia mah enggak. Kelihatan kok jawabannya. Gue enggak tapi biasa aja. Tapi kalau gue enggak nanti gue gosip gitu. Oke, lanjut tren sekarang gimana? Anak SMA sekarang Gimana ya kalau Coba. misalkan diperhatikan mah Hmm. tren sekarang itu Ya, jadi misalkan viral di TikTok. ya. Kita coba tiru. Ikutin gitu. Oh, gitu. Iya, gitu. Trennya Kayak gitu. salah satunya di Semanjak ada di Instagram Semanjak itu ada akun Manfest Main fest apa tuh? kayak mention canvas gitu kan. Bacanya gitu kan. Iya, iya. Kayak gitu. Persis gitu bukan? Aja udah ini. Kayak gitu. Tahu gue. Kalau manifest gitu, akun manifest gitu tuh kan kalau di kuliah itu kan ada ya di Twitter kalau nggak salah. Oh, ada Twitter juga. Gitu. Itu kalau SMA tuh baru ada. Itu baru kalau di Semanjak baru ada. Sebulan lah ya udah ya. Enggak baru. Dulu 2 minggu. 2 minggu ada. Itu cepet Jadi banget. itu Cepet banget teh Oh, iya. followersnya. tahu nggak Tete itunya apa? Mekanismenya. Enggak, oh iya, Sebetulnya. so coba enggak. Jadi manifest itu kita itu misalkan punya crush nih. Iya. Tapi kan kita namanya crush kan kadang suka malu kan. Heeh. Entah itu kitanya nggak berani atau misalkan dianya yang ketinggian. Anjir. Ya kan, kita Bahasa malu. ketua OSIS nih. Ya Allah. Iya gitu kan pokoknya mah. Terus kan kita pengen ngungkapin sederhana ya. Ya lewat akun itu. Akun itu. Nanti kita chat akun itu terus akun itu bikin postingan di Instagram. Oh. Kayak misalkan ini buat ini nih ada yang manifest nih, ada yang mention nih, ada yang pengen confess nih. Oh Kayak gitu. Jadi Misalkan- kayak radio yang kirim-kirim pesan gitu. Wah, ya. gitu.
Itu sebetulnya dari luar. Oh, diikutin. Ikuti. Nah, itu kayak salah satu yang viral. Sekarang lagi viral tuh ya di Manjar. Viral banget. Siapapun adminnya, kamu jenius. Siapa emang adminnya? Mimi. Ya. Tahu ya. Mimi tahu. namanya Mimi namanya Mimi. Namanya Dia Mimi. rahasiakan soalnya kan bener-bener jaga privacy banget. Oh, gitu. Jadi Anonim gitu. Iya gitu. Jadi Ya, adminnya Kan juga kalau nggak misalkan dibilangin. kita apa ya pikirin lagi kan gak hanya confess kan bisa jadi kan menebar aib di situ kan. Iya. Oh, iya. Emang Tapi kan kenapa alhamdulillah kalau nggak ada menebar ya. aib? Misalkan kayak oh, woi lu balikin utang gue. Oke. Bisa gitu ya. Bahasanya udah hutang SMA. Nah, itu kan ada ya yang kayak Mama Olin kemarin nanyain misalkan. Bisa gitu. gitu bisa. Iya, orang yang ngirim kan kelindungi kan dia anonim kan. Tapi kalau yang dituju kan ada kemungkinan orang tahu. Bos itu ternyata suka ngutang ya. Karena admin harus rahasia. kebanyakannya tukres sih itu ya tukres gitu. Ya. Absen nomor 20. Nah, Dan itu jadi kalian lebih leluasa kan bebas ngomongin apapun atau laporin apapun. Iya gitu. Soalnya nama kita juga nggak di Bisa di apa? Samarkan. Oh, bisa Kayak misalkan dari Ratu dipakai inisial R 1234 gitu. gitu. Seru lah. Iya, benar seru itu kayaknya. Jadi hiburan tersendiri juga sebenarnya. Ya sebelumnya saya mau speak up ya. Iya, Kalian betul. seru, saya tuh diteror ya. Iya, tim redaksi itu diteror. Di mana-mana ada yang nelpon, mungkin ada yang ngetarain ke pacar orang kali ya. Iya. Mungkin anak redaksi bilangnya begini. Teh ini gimana? Banyak yang nelpon. Padahal kan kita nggak tahu siapa adminnya, lebih baik nggak tahu juga kan ya. Cuman yang gitu diteror. Itu teh sebetulnya ya kalau misalkan di sekolah-sekolah luar itu biasanya anak OSIS yang bikin. Iya. Atau misalkan anak jurnalis makanya diterornya kalian. Iya gitu. Oh, gitu. Berarti Lebih belum bukan tentu. kalian ya, saya ya teman-teman ya. Iya. Jangan teror-teror Tapi kan lagi tersangka yang paling mendekatkan Ya kan itu memang memang ini. pasti. Masa anak yang nongkrong di Bilolom misalnya. Iya gitu. Tapi jangan diteror ya. Selain itu ada lagi gak? Yang viral sih paling yang sekarang di itu yang Lemfest sih. Cuman kalau misalkan yang viral cepet sih teh, geraknya cepet banget bisa. gitu. Hari ini viral A misalkan, besok ganti C. Ganti lagi misalkan. gitu. Kalau tren apa ya? Tren pergaulan anak SMA sekarang gimana? Kalau misalnya gayanya tuh kayak ngikutin apa, kiblatnya kemana gitu, atau masih geng-gengan gimana gitu. Iya. Geng-gengan, sih. geng ada, Iya. masih Oh, masih ada? Ada. Geng Di ini- circle itu. Sekarang namanya circle. Iya. Udah ada circle apa aja nih yang diakuin? Enggak sih, biasanya circle jarang ada namanya teh. Misalkan Iya. kami mendeklarasikan diri sebagai circle anu misalkan. Yang lebih ke enggak satu aja gitu di sekolah tuh walaupun beda kelas satu circle kalau di kantin nyatu gitu. Ini kan nyatu, ya Iya. nyatu. Ya gitu. Bukan gini kalau ke kantin tuh kami anjay teuing gitu. Iya gitu. Bukan partai bukan kayak gitu sih, lebih ke nyatu aja gitu. Circle. Di sama masih ada sistem senioritas, junioritas masih. Kurang sih Oh, sekarang. kurang sekarang. Lebih Itu tergantung ketua OSIS sih sebenarnya. Senioritas dan junioritas. Oh, gitu? Iya. Kan tuh ketua OSIS yang berperan di sana. Jadi gimana caranya bisa apa sih memandang sesama siswa itu ya siswa gitu, nggak cuma sekedar senior, junior Iya. gitu. Bullying masih ada bullying. Enggak. Oh, serius? Serius? Udah gak ada. Asli? Udah Ya nggak udah ada. enggak Kok ada. bisa? Hmm? Kok bisa? Mungkin karena ketua OSIS ya. bagus sekolah diam aja. Wah. Aduh. Enggak itu. Lawan berapa ini? Ya kan maksudnya yang bertugas kalau di ranah mahasiswanya ya organisasi ketua OSIS. Terus kalau misalkan di bagian gurunya ya apa? Kesiswaan gitu. Mungkin orang apa pemuda-pemuda sekarang udah pada melek mental health mungkin. Wih, terus healingnya kemana healingnya? Healingnya ke Mina Jaya. Healingnya ke mana? Oh iya, nah kalau anak-anak sekarang tuh kebanyakan ke kafe. Iya betul, bisa jadi. Bisa jadi. Memaksakan walaupun nggak punya uang tapi kan Dia ceritanya apa? healing. Oh, healingnya ke kafe. Iya, ke kafe mesen kopi di foto mood. Setelah lagunya Kunto Aji Ilmu Biru udah selesai. Oh, itu trennya berarti. Iya sih bukan. Tapi kayaknya itu tren anak SMA kayak gitu. Iya. Sekarang udah apa ya? Jadi
apa-apa yang di media sosial nggak ngelihat usianya berapa dia bisa ngikutin. Itu anak SMA, malah anak SMA nggak bisa nebak, itu masih SMA gitu. Iya benar. Gitu Iya, kan. iya. Jadi anak SMA itu dia tuh ada di tengah-tengah kan, jadi anak-anak banget bisa tapi ngikutin orang dewasa banget nggak bisa gitu. Tapi jangan jadi tante-tante om-om. Banyakannya cewek sih, banyak yang make up. Sampai-sampai Tapi sekolah dari dulu ngadain ada. ngadain Iya, dari pas ngadain razia kan ya sekolah. Sekarang masih Masih sih, masih Masih banyak. gempuran orang pada make up Pada make up. tebal gitu. kepikiran nggak sih kenapa di razia make up? Kayak Pikiran. enggak itu Kenapa? sih. Enggak mencirikan anak sekolah. Ya, kayak gitu. Oh gitu. Memang anak sekolah harus tanpa make up gitu. Enggak juga, tapi terlalu berlebihan tidak boleh. Iya, sesuai porsinya Iya. aja. Kebalik sih ya. Oh iya bener ya. Harusnya kita Aduh. emang dari dulu gitu sih. Ya, Perasaan gue tuh nggak apa-apa deh. Iya, gitu Kenapa harus kan. gitu? Oh, tapi empatinya hadir tuh barusan. Empatinya emang nggak boleh ya perempuan di wake up gitu. Ya boleh dong, tapi emang berlebihan Iya, mungkin gitu. gitu. Caranya harus dirajia ya gitu. Maksudnya harus dirajia, sekarang udah zamannya media sosial, pasti bisa dengan mental health tadi. Mental health. Mari itu kalau misalnya udah dirajia di gini-gini mental health gitu. Ya benar gitu. Bisa. Gak mau pakai alis lagi karena di sekolah nggak boleh kena mental health jadi. Bisa gitu kan. Enggak sih, lebih ke tengil kalau anak SMA. Oh, tengil gitu. Tawuran masih ada apa Enggak enggak? ada, nothing. ada. Aman Mati. sekarang. Aman ya? Ada saya. Udah nggak ada. Aman. Aman. Sedengar-dengar saya, sedengar-dengar Iya, saya. Soalnya kayak kalau sekarang mah kayak antar sekolah teh kayak temen. Iya, gitu. Jadi kayak misalkan Atu nih punya temen di Semanis gitu. Jadi kayak nanti teh jadi temen we gitu, nggak bakal ada yang kayak gitu. Cuman kalau di balik layar mungkin adalah 1 atau 2 orang kayak Ya gitu. ada oknum mungkin Iya. tapi Oknum. Makanya kalau di Semanjak itu contoh minority. Nah, itu teh menjaga maksudnya gini, jadi kayak keamanan buat sekolah menjaga kalau misalnya gak ada anak-anak kayak gitu pasti anak sekolah luar nyerang ke kita Iya, kayak di gitu. pas- Jadi kayak ngejaga banget itu. Berarti si yang circle geng-gengan yang tadi pun mungkin mindsetnya udah dirubah ya, bukan Iya, untuk tawuran bukan. atau adu kekuatan gitu. buat temenan. Semoga aja mindsetnya terus Iya. beranjak ke hal yang lebih baik. Kayak menjaga perdamaian Kalau gitu. biasanya yang Terus kenakalan anak SMA apa dong? Ya paling itu tengil, Ya Allah. telat, Oh gitu mereka kan. berlebih. Ya itu kan. Mm-mm. Mereka berlebih terus rambutnya gondrong. Ah, Terus gitu. nggak seragaman. Iya, Ya, betul. seragam. Pakai outer, pakai apa? Gini, Iya, kayak gini. gitu. Oh nggak boleh. Gak boleh. Sebetulnya sih gak boleh kalau dipakai di kelas. Oh, Cuman iya. simpan katanya. Karena Nah, itu tadi Biar sebenarnya seragam. bertanyakan sama saya Biar- kenapa? Kayaknya gitu. biar seragam aja Iya, gitu. iya. Biar gak ada Tidak. iri ya. Iri dan dengki. ya Iri gitu. Iri dan dengki. oke. Merakyat. Terus Aduh, kayak menyampaikan aspirasi tapi takut diserang sekolah. gue pengen, maksudnya ini podcast ini tuh Iya. bukan untuk menjudge juga, tapi mengutarakan, tapi nggak usah sampai berlebihan juga. Emang Iya. apa sih yang dipikirin apa? Kayak kurang Logis. bukan kayak kurang bisa mengeluarkan jati diri kita gitu di sekolah kita gitu. Oh, seperti kenapa? itu. Kenapa? Karena lihat sekolah lain gitu. Kalau sekolah lain itu kayak misal pakai sepatu itu bebas lah gitu. Cuman hari Senin aja pakai sepatu hitam putih. Kalau misalnya setelah hari itu bebas. Contoh kecilnya itu aja gitu. Kalau di Semenjak semua ada aturannya. Sampai hal kecil pun ada gitu. Disiplin mungkin. Disiplin, Disiplin ya. gitu. Biar lebih disiplin aja kita. Mungkin baik, tapi kalau misal dibilang berlebih nggak tahu juga sih. Menurut kalian berlebih apa enggak? Kalau misalkan saya ditanya kenapa sih harus gini, kenapa Iya, sih harus gini? gitu. Kalau saya pribadi jawab, kamu pengen disiplin nggak? Gitu aja. Oh gitu. Ya. Enggak, misalnya udah, sok aja. Ya udah langgar aja gitu. Soalnya karena kalau saya lihat disiplin itu Audio. ya, Mm-mm. disiplin itu salah satu apa ya namanya ya? Modal yang baik gitu buat ke depan. Iya. Makanya kita netral aja gitu kan. Karena ketika kita ada keinginan untuk melawan sesuatu gitu ya, ada perasaan gak enak ke kita misalnya. Iya. benar. Tapi kalau kita udah biasa disiplin dari kecil misalnya, sepatu juga kalau misalkan gak neko-neko gak apa-apa misalkan. Jadi tenang-tenang aja gitu. Oke. Iya. Bagus. Saya boleh minum? Boleh dong, boleh.
Boleh. Bersulang aja. Aduh, Minum. yuk kita berpulang. Semuanya. Atas nama semanja. Semoga aman. Aman. Nanti tag semanjak ya kan. Semanjak habis ya. Iya, sekarang punya IG teh. Punya. Jadi Saya tahu. ya, Oh, udah. boleh lah alumni ya. Ya, gitu. Oke, sekarang kesan kalian jadi anak SMA tuh gimana? Apa yang paling berkesan? Jadi semua. Lo pada kan udah dari SD, SMP dan sekarang Iya. SMA nih. Kesannya apa coba? Atur dulu deh. Oke. Campur aduk ya sebenarnya. Wih, Coba ada sedihnya, ada senangnya, ada sedihnya juga. Gitu. Coba sedihnya apa? Senangnya? Senangnya mah buat Atu pribadi mah kayak jadi anak SMA teh kayak Atu teh kayak jadi beneran punya pendirian gitu. Widih. Udah berani mengambil keputusan. Wow. Widih. Kan kalau waktu SMP mah apa masih ngikut orang gitu ngikut orang-orang gitu kayak gini. Kalau udah SMA mah kalau Atu pribadi kayak kalau misalkan menurut Atu ini ya udah ini gitu. Oh gitu. Gitu. Udah Buat- bisa ke sana, tapi nggak diatur tuh sama orang tua enggak? Kalau Atau ngikutin? kalau orang tua mah ya pasti harus diturutin. Tapi buat kalau misalkan di lingkungan sekolah itu Atu gak mau gitu harus kayak SMP ngikut-ngikut gitu. Jadi kayak benar-benar harus punya pendirian, harus bisa ngambil keputusan. Oh, dari segi bersosialisasi. Iya, itu senengnya Dan buat bener- Atu, buat bisa ngambil keputusan. Kalau sedihnya mah ya pasti nggak jauh ya dari pertemanan gitu. Nah, pertemanan. Iya. Gara-gara apa tuh? Circle. Enggak, gini. Kalau yang Atu rasain mah mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Widih. Gara-gara apa tuh biasanya? Asmara? Yang dekat merapat. Terus gara-gara apa? Kurang serak aja. Kurang seru aja. Dari SMA udah mulai seleksi alam pertemanan ya? Iya. Oh gitu. Iya. Buat Atu mah Takut ya? takut. Takut nambah dewasa. Ya. Ketua di sini. Aduh. Tuh di blacklist enggak? Aduh. Jadi teman. Belum. Ada niatan. Kayaknya iya ini. Ya udah, berarti teman dekatnya sekarang bisa dihitung berapa nih? Berapa ya? Berapa? Bingung. Bingung teh. Kalau dihitung jari juga. Iya. Ada lah ya. Ada, tapi bingung gitu. Kenapa? Karena masih ragu, bisa jadi dijauhkan yang tadi. Iya. Waduh, Jadi, independen sekali. tapi tapi nggak apa-apa, emang kayak gitu kok pertemanan gitu. Iya. Perempuan tapi emang kadang lebih Iya, dewasa. Iya. Hmm. Insecure ya? Insecure lagi yang lebih dewasa gitu. Kita tuh merasa bocil banget Iya. gitu kan. Childish ya. Dia kalau dia tegas gue kayak ya udah satu aja. Lanjut. Ya udah gantian. Capek. Capek. Udah lari loh, duduk mau. Gitu ya. Terus kalau dari Asmara, Pak, kamu pacaran nggak? Enggak, oh enggak ya gitu. Wah, gak tahu sih nanti kalau kuliah Iya. mungkin tergoda. Cita-citanya apa cita-citanya? Aduh bingung ya di Kalau dulu itu aku pengen jadi psikologi. Pengen jadi psikologi. Jadi psikologi. Tapi kalau udah kesini kayak ya udah gimana nanti aja. Oh gitu, gimana? Tapi kalau misalkan yang pengen banget gitu, cita-cita aku pengen banget tuh jadi psikologi. Psikologi. Terus kenapa? Kenapa maksudnya sekarang nggak jadi psikologi lagi? Atau misalkan gimana nanti aja? Kenapa nggak nanti gimana gitu? Bingung. Aduh pertanyaannya. Aduh gak tahu teh, aduh bingung. Soalnya kamu kelas 3 kan ya? Iya. Jadi gini teman-teman, Iya. sistem pendidikan di dunia yang terbaik itu kan, waduh, Indonesia. Udah bilangin rendah tadi gimana? Baca sih ya. nggak denger sih. Dengerin teteh hostnya. Apa tuh? Apa tuh? Oke lanjut guys. Yang pertama tuh ada Finlandia, terus Korea juga ternyata sekarang masuk, Amerika, terus Kanada. Itu pokoknya negara-negara maju lah ya. Iya. Nah,
Dan mereka itu salah satunya yang paling banget manusiawi atau memerdekakan manusia. Kan kalau kata Ki Hajar Dewantara gitu, tujuan dari pendidikan itu sebenarnya memerdekakan manusia secara jiwa dan raganya dan bisa bahagia. Dan Finlandia sekarang itu adalah salah satu negara terbahagia di dunia. Bahagia. Negara bahagia gitu. Orang-orangnya jadi bahagia. Nggak kayak di kita sakit-sakit mental health semuanya. Semuanya. Mulai dari pendidikan. Iya, itu tuh dimulainya dari pendidikan. Jadi di pendidikan di Finlandia itu mereka lebih mengutamakan learning long life. Jadi belajar seumur hidup. Berapapun usianya boleh belajar, mau dia SD atau SMP, bahkan kuliahnya ada yang sampai 3 kali S1 dengan jurusan yang berbeda. Karena di sana wajib belajar 9 tahun terus dikasih kebebasan buat ngelakuin apapun. Di kita kebalik. Di Indonesia kebalik. Mulai dari jurusan ngikutin temen, mulai dari jurusan salah kecontreng. Nyindir ya gitu. Iya, soalnya itu jadi dampaknya udah jadi besar nanti. Iya. Mungkin sekarang rasanya sepele kan, tapi nanti dampaknya jadi besar. Nah, jadi ada salah satu cerita dosen ditanya, kalian milih jurusan ini apa? Karena apa? Saya karena orang tua, saya karena keren aja, peluang kerjanya bagus, dan itu tuh miris hasil itu tuh karena nggak ada satupun jawaban yang mengatakan itu adalah tujuan saya, itu adalah keinginan saya. Nggak heran dari mulai jadi apapun di Indonesia banyak yang krisis identitas, akhirnya tidak berkualitas. Tidak ber-SDM. Iya, tidak ber-SDM, tidak bermanusia gitu. Jadi masih satwa, si hewan. Ya kan nalarnya udah Baru jadi homo, belum jadi homo sapien. Iya, gitu. Dan ini mulai dari kalian. Sarkas dulu. Makanya nih untuk kalian yang kelas 3, coba pikirin gitu masuk jurusan tuh karena jangan coba-coba atau segala biar berkurang gitu generasi yang kayak gitunya gitu. Ngerti gak? Itu tuh peran kita gitu. Kamu kan masih kelas 2 ya? Masih kelas 2 berarti telat 1 tahun kan? Terus langsung pandemi lah gitu kan? Berarti apa dong kesannya? Kesannya ya feel-nya belum dapat gitu, Belum gimana dapet. keseruannya Putih Abu. Cuman kalau yang didapat sebagian dari organisasinya, kesenangan berkeluarganya, wah seneng banget gitu. Punya banyak teman, cuman yang gitu temennya seleksi alam. Jadi dia datang pergi, cuman yang staff kayak gitu aja. Waduh, Lagian Bisa dihitung. ayah bukan bisa dihitung, cuman yang kalau keseringan mah ada gitu. Di sini gitu dia orangnya gitu. Nah, bentar, ekspektasinya gimana? Ekspektasi apa kalau SMA anjir Ya gitu, gitu. ekspektasinya teh SMA kayak teteh secara ranti terus ketemu ayang gitu dah. Langsung SMA ketemu aja teh gitu. Aduh, mau cinta-cinta sama kelas sebelah gitu enggak dapet ya ada gitu. Nggak ada. Gitu. Ini mah serius enggak ada teh. Karena Ya enggak buka nggak dapat atau gara-gara pandemi itu? ya gara-gara pandemi mungkin ya, terus nggak mau berbaur juga, cowok dipukul sama rata sama aja semuanya. Kok gitu sih? Bentar, cowok berteriak atau cowok sama aja katanya? Sama aja. Kan cewek mah Dalam dewasa, hal kita apa? kan Dalam hal bocil. apa? Ya kalau ini ya orang pasti mandangnya kalau milih cowok tuh fisik penuh rasa. Cuman kalau itu mah di keberapain gitu, berapa cuman yang nggak dapet aja gitu jiwa kayak cowoknya tinggal. Cuman Emang kriterianya gimana lo? Setinggi apa sih maksudnya sampai gak ada ini ya? Ini ada ketua OSIS lo, ya Allah pribadinya orang kayak gimana? susah Naksir nggak, Pak? belum Belum, berarti nggak kan ini. Aduh gawat ini dia tuh pokoknya. Tolong hujan. Tolong nggak ada pokoknya. Bawang Mandalika. Takut lagi nih. Mungkin apa ya yang ini? Ekspektasi Iya, cowoknya gitu. ekspektasi. Cowoknya. Enggak, kesan anak SMA-nya ya. Berarti itu ya bisa gebetan sama tetanggaan kelas Ya, tapi nggak dapet. Ih, sedih banget sih. Masih ada 1 tahun lagi kan? Berjuang. Berjuang. Kamu harus dapetin momen anak SMA banget yang nggak bisa dilupain. Tapi nggak apa-apa dengan momen ini juga nggak akan lupa ngobrol sama yang lain. Oh gitu. Jadi tadi momen ini nih. Mulai. Gimana kalau nanti kalian udah lulus diundang lagi ke podcast ini berempat nih? Boleh. Boleh. Ya, Masih tahu. Sirkunjai.
Gitu. Ih, kebayang gak sih? Tunggu berapa tahun lagi ya? Ya Allah, berarti ruang anak desa harus sampai Amin. ke ruang anak. Amin. Panjang umur. Gitu. Doakan, Masih Pak. dapetin ya Nong ya, momennya harus dapetin, pokoknya diciptain, dibentuk gitu. Jangan pasrah sama keadaan, mentang-mentang pandemi gak ada momen sama anak Iya. selama masa SMA, aduh sedih banget itu. Padahal anak masa SMA itu asik banget gitu, asik banget pokoknya nungguin pacar, ngejemput gitu kan, terus berpisah dulu di parkiran, aku duluan ya, ini kamu duluan gitu. Tanya saja kepada mereka berdua. Terus kalau misalkan pacar direbut sama temen, dilabrak, itu seru. Itu seru. Emang gitu. dulu gitu emang. Iya gitu, dulu gitu. Sama aja sih kalau masalah itu. Dulu mah mungkin gak nyadar seru ya, dulu mah mungkin emosi kan. Emosi, tapi sekarang pas di kandang anjing dan itu yang dirindukannya gitu. Iya bener. Aduh, berarti orang teh karena naonan gitu ya. Datang ke belakang nanti. Oke, lanjut. Kesan. Kesan. Kalau misalkan saya pribadi ya, kesannya Ya. itu yang paling berkesan itu adalah sekarang justru. Ya, karena Semester 2 terakhir kelas 3 menurut saya. Karena di situ keadaan udah mulai normal kan. Belajar juga walaupun memang tidak seketat dulu, pulangnya sampai gugur gitu lah. Tapi kita dapat masa-masa SMA-nya kayak oh ternyata berteman di masa-masa akhir sekolah tuh gini loh. Oh, gimana coba? Kayak kita bisa lebih menghargai waktu yang ada gitu. Karena berpisah. Oh teman-teman, 2 bulan lagi gitu. 2 minggu lagi. Iya, 2 minggu lagi gitu. Makanya gini. Pisahan di bang. Dan gitu. Ya, itu jadi kesan banget gitu. Bahkan sebetulnya sekarang salah satu pendorongnya itu Oh gitu. saya harus bisa menghargai waktu-waktu terakhir saya di sekolah. Wih. Gitu. Kelas 3 cuy. Dik banget ya. Kesannya. Oh gitu ya. Terus ada tentang seseorang ada gak tuh? Gimana? yang jangan-jangan itu lagi, aduh gue mau cepet berakhir takut LDR nanti. Ketua OSIS ya? Ya udah jangan. Yohan Yudat. Gimana? Kita bebas ya. Borat ya. Iya gitu deh pokoknya kesannya itu baru kerasanya oh ternyata gini ya hari-hari terakhirnya itu kayak gitu kayak kerasa banget gitu ya. Dan Kayak itu susah gini sih. bahasa Oke, bahasa coba. cepatnya kayak gue kemana aja gitu kok baru ngerasain sekolah seru gini gitu. Oh gitu. Gitu teh itu lihat dari status orang sih. tapi itu Perasaannya relate gitu ya. Yang dia alami teh gak kepikiran. Ya udah manfaatin lah ya dari belajar bareng-barengnya, main-main bareng-barengnya gitu. 2 hari lagi teh Ya, 2 hari lagi. kalau untuk kelas 3 Serius. Iya, soalnya habis ujian mah kan fokusnya ke Ngejar daftar itu. universitas kayak gitu. pokoknya mantap hati-hati di jalan. Ya hati-hati di jalan. Tapi 2 hari. Pensinya kemana? Nggak ada, udah hilang kan sih. Kasihan banget. Padahal itu loh hadiah terindahnya, joget-joget bareng. Jangan ngadu ke saya ya. Kali ini ya udah kalian adain momen sebelum berangkat masing-masing ke mana? Ke dunianya masing-masing. Adain momen gitu. Siapa tahu itu lebih kayak putih abu-abunya. Mau surat-surat enggak? Udah tahu ya. Udah makan kesepakatan bersama ya. Tapi kayaknya belum sih, belum dulu waktu itu. Iya. Kalau misalkan ke wisuda itu ada sebulan setengah lagi. Wisuda sekarang bahasanya. Iya, wisudaan. Atau dinner. Udah. Ya itu masih dulu. Iya gitu. Tapi emang gitu di sekolah wisudaan. Kalian jangan macam-macam mau wisudaan kan gitu loh. Ih, Baik kita dia. Ya, pernah ke belakang. Oke lanjut kamu, Jai. Lanjut ya. Iya, Jai. Iya. Banyak sih. Kesan di sekolah tuh kayak singkat, padat, tidak jelas. Oh iya. Tidak jelas karena berbagai macam perasaan Iya. gitu dan rasa. Kalau bisa dibandingin sama SMP, kalau yang dinamakan pesantren itu 1 hari kayak setahun loh. Oh gitu. Itu kerasanya. Kalau di SMA
bukan 1 tahun kayak 1 bukan hari gitu. iya gitu. Baca sorry. Tadi Jadi bukan banyak rasanya, tapi banyak waktunya gitu ya. Kembali. Banyak rasanya. Ya kayak gitulah. Intinya pas masuk ke Semanjak, katanya tuh belum pernah nih lihat cewek. Pas di pesantren cowok semua. Oh, iya. Malu lah gitu Padat ya. semua ya. Badat semuanya pesantren nih. Pas masuk ke SMP, SMA suruh perkenalan ini itulah. Waktu kelas 10 masih naif kalau bisa naif. dibilang. Enggak tahu apa-apa. Grup band dong, grup band naif. Ya. Enggak tahu apa-apa lah pokoknya. Ikutlah organisasi pramuka. Dari situ kan mulai membangun jadi diri. kepompong. Tapi notabene saya tuh terbilang kayak jarang hadir di pramuka tuh. Ya, Kok bisa jadi judas kalau jarang hadir? Nah itu dia yang saya pertanyakan. Kenapa Mungkin akhir-akhirnya teh kepandang sama senior tuh saya tuh ingin bukti ini. Kan akhir-akhir sekolah tuh kayak pandemi ya. Apa sih yang bisa dilakuin? Nah saya tuh kayak mau buktiin diri lah di organisasi. Sedangkan kan organisasi pramuka tuh kayak organisasi ekstra, bukannya di sekolah doang. Makanya yang paling kerasa sama berkesan tuh selama di SMA yaitu tadi di pramuka. Kayak kegiatan di luar, banyak ilmu. Ngecamp, tenda, Iya. bangun tenda gitu. Itu mah bukan udah kayak kegiatan sehari-hari lah gitu. Akan bikin di rumah gitu. Udah aman ya. Pokoknya gitu lah. Jadi kan meluapkan diri itu dalam pramuka. Meluapkan Pokoknya diri bisa. ketika kelas 1 ingin mencari pacar, fokus pacar gitu. Kelas Kelas 1 tuh gitu kan. Dapat berapa aja? Pas 1 sih. Aja gitu. Kelas 1 tuh masih belajar bagaimana cara menangani cewek. Mengerti ke cewek gitu kan. Terus pas kelas 2 off lah. Bilang mau fokus nih ke organisasi, ke orang tua tuh mau fokus. Terus ya orang tua tuh kayak ongkohnya sebenarnya ya. Cuman pada akhirnya kalau misalnya anaknya mau gitu, ujung-ujungnya mah kemana lah ini mah gitu kan. Gimana kamu aja gak pulang seminggu juga Gak apa-apa. gak apa-apa Gak gitu. dicariin, gak apa-apa. Kalau dulu mah sore pun udah ditelepon, sore belum pulang ke rumah tuh udah ditelepon. Tapi kita yang ngebuktiin bahwa kalau kita keluar pun kita bisa mandiri. Bagus. Iya, iya. Jadi orang tua itu percaya ke kita. Iya, harus gitu. Aplikasi ya. Jangan malah jadi bohong ya. Dapat vibe di SMA tuh bukan dari materinya kalau saya pribadi, tapi dari kemandirian sama dapat Sama dong. janjian Dari pendirian ini kemandirian. lahir teh geus digolin. Mandiri SMA mandiri gitu. Oh gitu. Gitu kan. Awas lo nanti rasanya berubah. Wow. Oh. Nggak akan sih, Gak pasti. bisa gitu-gitu. Nggak bakal. Oh. Biasanya kalau kekeh teh iya Iya, Enggak. Kalau kekeh jadi iya biasanya gitu tuh. Rencana macam apa ini? Makanya pas dulu PJJ kan ya, malah kayak banyak yang kelewat. Kebanyakan itu kegiatan terus pramuka sampai lupa PJJ. Oh gitu. Udah dikerjain seperti itu tapi telat. Makanya di daftar nilai guru gak keisi, soalnya telat ngisi saya. Tiap-tiap pelajaran banyak yang nyontek. Tapi ya itu tadi Tapi kalian sangat mengurangi itu kan ya, semangat belajar sangat mengurangi. Tapi kalian lebih mengutamakan, maksudnya peduli banget sama nilai nggak sih? Atau nang Pada sih. Awal-awal iya. Iya. kelas 10 11 Kelas 10 ya ke bawah sama suasana kan, apalagi di kelas kan panas-panas orangnya. Ya. Gila itu di kelas. Buset saya masuk habitat apa ini? Dulu iya kan.
cuman kesini jadi mulai redup kayak oh ternyata saya bisa juga gini ya gitu. Kalau dilihat kan teman-teman kita kayak 2 tahun ini kan kita di sekolahnya banyak yang lost nih pikirannya. Wih, Apa lost yang gimana harus dilakuin gitu. Oh. Jadi Kok lost? tren sekarang itu kebanyakan anak muda tuh kerja ya kan? Kerja, ya. ya. Ah, iya, Kebanyakan iya. kerja. Sempat. Gitu. Iya. kayak Oh gitu. bener. Kebanyakannya anak kerja. Makanya gak mikirin nilai. Kerjanya di mana? Ampas galon lah gitu. Iya bener Kayak emang. gitu lah gitu. Iya. Jadi banyak yang mulai bisnis online gitu. Iya. Gitu ya. Mungkin ya dulu zaman gue cuma paling jualan belajar usahanya pulsa gitu. Tapi Mungkin sekarang kalau kan- kita kayak normal sekolah ya pasti kayak mereka aja gitu aja. Cuman didewasakan keadaan gitu. Tapi gak ngerasa dewasa juga gitu. Yang dewasanya. Ya. Iya, iya. Oke, bentar teman-teman. Host ada mau yang ngisi gak? Ada. Oke, bentar ya. Ini ada pertanyaan lanjutan dari host lainnya Ruang Anak Desa. Gue pamit dulu dari sini ya. Jangan kemana-mana tuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ganti host, biasanya kita bertiga di ruang anak desa karena kebanyakan ya, jadi kita per part kita bagi-bagi. Oke, kenalin udah pada kenal belum? Belum sih. Belum. Oke, kenalin saya Rizky Faisal Sodi. Terus ini ya saya panggil Aak di sini ya. Kita langsung karena tadi udah cuap-cuap ya banyak. Sedikit tadi juga ya. Kalian udah ngutarain habit kalian di sekolah, kan? Vibes-nya kayak gimana, dan sekarang Aak nih ya ada beberapa pertanyaan, enggak beberapa sih, cuma sedikit, satu aja, nanti bakalan berkembang lah pertanyaannya. Oke guys, kalian tahu kan arti kesuksesan gitu ya, tapi pasti versinya berbeda. Iya, betul. betul. Versinya itu berbeda. Nah, di sini pengen tahu lah, versi kalian sukses itu kayak gimana sih? Kan itu beda-beda kan ya. Dari kamu mungkin ada yang pengen bagiin orang tua, mungkin di sini ada yang sedang terpendat dengan perekonomian, mungkin dia suksesnya versinya saya ingin punya harta mungkin atau kayak gimana gitu. Ada nggak? Dari Jai atau Upi dulu? Jadi dulu deh. Betul. Gitu ya. Kalau sukses versi gue sih kayak lebih gimana ya, ninggiin derajat orang tua gitu. Oke. Misal orang tua tuh jadi guru kan, orang tua saya tuh harus bisa lebih dari Oh iya. kayak gitu Bener kan ada peribahasa yang kalau orang itu pengen loh anak gua lebih dari gua. Iya, gitu gitu kan. kan. Ini kan. Versi sukses gue tuh kayak gitu kan, Iya. pengen lebih dari Jadi apa orang tuh? tua. Pengen jadi apa sekarang? Pengen jadi, kalau kepengen banget pengen jadi abdi negara. Abdi negara. Makanya Cuman masuk pramuka kita ya. realistis aja, Realistis. Ya realistis aja. Bener. Jadi kesuksesan itu kita boleh bermimpi, kita Iya. boleh bertujuan, goals kita mau jadi apa, tapi kita tuh perlu realistis. Kita tuh mampu nggak? Artinya mampu di situ tuh diri kita tuh sampai nggak untuk ke situ Iya. gitu. Kalau misalkan kamu pengen jadi pengen jadi seorang dokter, tapi kamu dari sejak kecil dilatih untuk tentang abdi negara. Sedangkan ilmu untuk mengejar si kedokterannya itu nggak dilatih, tapi mimpinya ke sana. Nah, Iya. itu nggak realistis karena balik lagi ke habit yang kita lakuin, terus juga kayak potensi diri yang mampu gue lakuin Iya, itu betul. apa gitu kan. Kayak gitu benar. Ada lagi? Kalau misalkan menurut saya ya, untuk kesuksesan itu ada 2 parameternya. Iya. Yang pertama itu ketika kita sudah merasa cukup. Iya. Menurut saya mah gitu. Ketika kita sudah ngerasa, oh saya cukup nih dengan ini, oh saya cukup nih dengan itu. Nah itu sukses menurut saya. Yang kedua itu ketika kita memiliki keinginan, tapi kita tahu bagaimana cara untuk mengatasi keinginan tersebut. Nah, itu maksudnya. Itu kedua itu sebenarnya saling punya hubungan gitu, cukup dan keinginan. Nah gitu. Ketika kita udah bisa untuk memenuhi 2 kriteria itu, menurut saya itu saya sukses gitu. Karena sukses itu bukan menurut saya gitu ya, Iya. bukan pengakuan dari orang, tapi dari diri sendiri gitu. Saya sukses nih. Benar-benar emang kayak gitu sih. Jadi jangan sampai kesuksesan dan kebahagiaan kita itu ditentukan bagaimana pencapaian orang lain. Iya. Jangan sampai, karena kita punya versi batasan kita sendiri gitu. Jangan sampai
mindset kita, oh, dia jadi seorang ini, dia jadi seorang ini, gue harus bisa jadi seperti itu. Oh, itu bahaya. Itu bakalan memaksakan diri kalian yang sesungguhnya itu tidak realistis untuk kalian gitu kan. Dan sebenarnya kayak tadi kecukupan kita, bagaimana kita memandang bentuk kecukupan itu, memandang kesuksesan itu, versi kita benar-benar gitu. Artinya di sini itu kita perlu mendalami jati diri, benar nggak? Sebelum kita memandang kesuksesan, kita tuh perlu tahu loh, saya itu orangnya kayak gimana, saya itu mau jati dirinya bentuknya kayak gimana gitu, cara menanggulangi masalah itu kayak gimana, itu perlu banget. Jadi sebelum kita edukasinya, sebelum kita pengen jadi seseorang, itu kita harus tahu dulu, kita tuh kenal gak sama diri kita sendiri gitu. Jangan sampai kita gak kenal orang lain, dia mah orangnya tuh kayak gini, tapi kita gak bisa bercermin gitu, itu bahaya. Untuk dulu ada teman gitu, teman sekelas, sih mah kiki kan. Tapi ternyata ketika udah dia memandang kesuksesan orang lain, dia yang gagal sendiri, kolaps. Jadi yang yang saya antisipasi itu mungkin ketika misalkan amin ya, saya misalkan punya banyak harta, misalkan punya banyak kuasa, tapi saya tidak bisa mengendalikan apa yang saya inginkan gitu. Masih aja ada yang kurang. Nah, itu gagal jadi orang sukses kayak gitu. Iya. Berarti harus bersyukur. Iya, kalau iya. Manusia itu pasti akan merasa kurang gitu. pasti. Dan orang sukses adalah orang yang bisa mengatasi perasaan itu gitu. Dengan iya saya misalkan masih pengen itu gitu, cuman dia masih bisa realistis dan bisa berpikiran lebih jernih gitu. Ketika saya menginginkan itu emang saya butuhkan, atau ketika saya menginginkan itu memangnya saya bisa dengan mudah atau dengan baik menjalankannya kayak gitu kan. Iya. Ketika orang sudah bisa mengendalikan hal itu, ketika dia sudah merasa cukup, itu betul saya sukses. Iya. Karena memang faktor yang paling sulit itu tau nggak? Apa? Mengendalikan diri. Iya. Makanya ada peribahasa statement kayak gini, musuh terbesar manusia adalah dirinya sendiri, bukan orang lain ya. Karena ya kita untuk menjadi manusia itu memang sulit, sebetulnya sulit. Ada yang bilang gampang, oke lah itu gampang, mungkin versinya mungkin ya. Dan memang butuh energi untuk memahami diri sendiri, nggak mudah gitu. Wah, gimana? Buat awal ya, Soal kesuksesan Sukses. untuk diri sebelum keluar dari SMA gitu. keluar dari SMA. Ya, Tahu, karena tahu nggak kalian, gerai hidup itu dimulai itu, Iya. benar, baru dimulai sudah lulus SMA. Jenis gitu lah. ya kita lihat aja sebelum keluar, kan awal masih SMA, masih banyak lagi apa yang harus dilihat. Mungkin manusia hanya bisa berencana, Iya. ya. Gak tahu terserah lainnya gimana, terserah yang di atas. Cuman kalau sukses itu kita berproses. Pengen dilihat dulu, kita kalau tujuannya ingin sukses berarti berproses dulu. Nah, dari situ awal tuh pengen banget yang namanya jadi orang yang bermanfaat, karena kalau misalnya udah bermanfaat, oh itu orang sukses karena bermanfaat. Ya, oke. Sama jadi kayak gini, Pak. Ruang anak desa juga goalsnya ada sebagian untuk bermanfaat. Tapi maksudnya kayak gini. Kalian tahu nggak, sukses ruang anak desa itu bukan gedung besar. Ya alhamdulillah kalau bisa gitu kan. Tapi kita tuh bermanfaat untuk orang lain, karena kesuksesan yang kita harapkan suksesnya itu bisa mensukseskan orang lain. Ya, Gitu. Ya kita bisa membuka lapangan pekerjaan, amin. Gitu kan. Itu kalau udah kesini kayak gitu ya. Hal yang bermanfaat untuk orang lain itu bisa mendorong kita untuk menuju kesuksesan. Gitu. Kalau untuk aku pribadi, aku nggak tahu ya sukses itu artinya kayak gimana. Tapi aku bilang sukses itu berhasil, Ya. kayak gitu. Makanya sukses buat aku yaitu ketika aku berhasil mendapatkan apa yang aku inginkan. Kayak misalkan kayak yang tadi aku bilang, cukup, terus bermanfaat juga buat orang lain. Itu yang aku pikirkan tentang kesuksesan. Oh, itu saat ini? Iya, berhasil gitu. Ya udah ya. Itu Itu jangan. Ya, itu keren loh. iya. Maksudnya gini, dulu saya AAP di sekolah itu ikutan apa ya? Ikutan paskibra. Ikutan paskibra. Cuma yang dipikirinnya itu kayak biasa kita main kemana ya?
biasanya kita mau kemana ya, lulus SMA itu lulusnya ya sebelum lulus ke dekat-dekat SMA udah mulai pemikiran gue mau jadi apa, saya mau jadi apa, saya harus ngapain, apa yang harus dimulai itu saat ini prosesnya kan dari kelas 1 sampai kelas 2 itu fokusnya itu cuma latihan gitu kan. Ternyata itu udah keluar vibes itu nggak ada, pulang dur, terus dari siangnya itu ya udah pulang aja kayak kuku kuliah pulang kalau di kuliahan gitu. Nah dari situ mulai pemikiran itu mulai diolah, gue mau jadi apa, dan akhirnya step by step dilakuin. Oh saya punya keinginan ingin kuliah. Kemudian stepnya itu kayak gimana untuk menuju fase itu? Oh pertama saya itu harus perlu berlatih untuk mencapai itu. Saya dulu pilih seni rupa. Dulu pilih seni rupa itu kedua sih, yang pertamanya PKN, pengen jadi PKN. Yang paling pertama itu pengen jadi polisi, tapi nggak lolos. Ya oke. Dan setelah itu step by stepnya itu dilakuin, karena kita nggak bakalan tahu mengkerucutnya kita itu sampai mana. Makanya dari itu saya perlu ngelakuin sesuatu. Pertama latihan. Kalau misalkan pertanian itu tadi belajar tentang pertanian, meraba lolosan pertanian itu mau jadi apa kita harus tahu gitu. Dan alhamdulillah pada saat itu SNPTN lolos. Alhamdulillah di Semandak SNPTN lolos, dan dimana saya nggak punya biaya, untuk apa namanya untuk meneruskan jika ini lolos. Dan ternyata kata guru BK itu, halo Pak Asep, terima kasih banyak kemarin 5 tahun kebelakang telah membantu selama itu kita gadang bareng dulu, pengen latihan, pengen tahu kayak gimana buat bisa lolos di UPI gitu kan. Ternyata alhamdulillah lolos, sekarang sudah lulus juga. Dan ternyata benar kesuksesan itu tidak akan terjadi ketika kita hanya berpikir doang tanpa berproses. Begitu. Mungkin cukup sekian dari pertanyaan aku tuh ya, karena udah banyak juga dari di awal. Tadi udah cukup jelas lah ya untuk kesuksesan dari kalian. Kalian keren bagi kalian keren. Terima kasih ya, keren banget pokoknya. Udah sampai pemikirannya udah sampai ke sini, dan jarang-jarang banget anak SMA seumuran kalian punya pemikiran sampai ke sini. Oke, terima kasih untuk pertanyaan cukup terjawab gitu. Ternyata anak-anak SMA sekarang itu kayak gini. Keren. Ada pertanyaan lain dari Mas? Ada. Boleh sini. Pamit, bye, boy. Kok bye sih? Silakan Dani. Oke. Sebelumnya belum pada kenal ya? Ya belum. Gue mau perkenalkan diri karena emang belum pernah ketemu. Ya belum. Nama saya Faisal Ramdhani. Saya asli orang Jampang. Background pendidikan kuliah dropout. Kuliah dropout di salah satu kota di Yogyakarta gitu. Terus pulang ke sini dan akhirnya membangun bareng anak-anak juga. Dari beberapa pertanyaan yang tadi yang benar-benar menarik gitu ya. Satu yang ingin gua tanyain. Tapi kalau flashback ke belakang gitu. Ketika gua sekolah, kalian tuh emang orang-orang yang produktif ya kelihatannya. Ketua OSIS, anak pramuka gitu kan. Gue juga dulu pernah ikutan organisasi Paskibra gitu. Kebetulan jadi kalau misalkan di Semanjang mah Kobra gitu. Kobra kalau di Semanjang di Sulawesi ya kan gitu. Bahkan itu udah ya. Kalau disuruh yang piton. Sebagai ketua Paskibra di Sumanis angkatan 2013 waktu itu. Nah, yang ingin gue tanyain, gue tuh dulu kan organisasi aktif. Cuma kalau misalkan di akademik tuh kurang fight button gitu kan, di ranking terbawah gitu, ranking 5 terbawah gitu berarti di kalau misalkan urusan akademik. Nah, yang gue pengen tanyain, soalnya gue pernah punya pengalaman gini, kalian pernah nggak ngisi jawaban ulangan gitu, PG pilihan ganda gitu, yang dari soalnya 40 tapi kalian jawabnya 50 gitu. Pernah nggak kalian? Yang saking gak dibacanya gitu.
saking gitu adanya gitu. Pernah nggak sih? Segitu ya. Ketua OSIS gitu nggak akan jadi ketua OSIS kayak gitu. Nah, karena kalau misalkan kita satu angkatan, kita beda circle mungkin ya. Kalian circle yang akademiknya ini gitu. Nggak juga. Siapa siapa? Sama. Nah, yang gue tanyain, kalian pernah nggak sih kayak ngerasa kalau cara belajar tuh kayak, udah nggak usah belajar gitu, nggak usah ini. Apa cara belajar kalian tuh seperti apa gitu? Cara belajar. Sampai kalian kayak terlihat akademis banget gitu. Kalau dari cara belajar sih ya, mungkin di realitas pembelajaran di Indonesia, semua pelajaran itu penting buat nilai. Tapi kalau bagi saya, yang penting-penting aja gitu. Yang buat diri saya itu kalau misal belajar matematika, kan rumus-rumus itu kan nggak ada ya di kehidupan sehari-hari. Tapi logikanya yang kita pelajari di matematika itu seperti itu. Jadi kalau misalnya di pembelajaran bisa dibilang ya sama, kurang juga. Gitu. Kalau misalnya giliran ada misal praktek ngomong di depan, di situ saya maju. Suka belajar tuh kayak ngomong-ngomong itulah, bukan dari materi-materi. Soalnya gini, jadi setelah kuliah gitu, gue pribadi gitu kayak ngerasa, oh ternyata gini cara belajar tuh gitu. Kalau misalkan gue tahu dari dulu dari SMA gitu cara belajar tuh seperti apa gitu, mungkin gue juga bakalan ranking gue bisa masuk 10 besar gitu. Nah itu tuh tersadarkannya tuh setelah kuliah gitu. Nah kalian tuh ngerasa gitu nggak sih? Kayak misalkan tuh mungkin pelajaran ini tuh sulit banget, tapi karena kalian punya punya kebiasaan belajar gitu. Akhirnya tahu oh cara belajarnya seperti ini. Nah gua tuh dulu nggak dapat itu gitu. Jadi yang gue pengen tanyain, karena gua ngelihat kalian tuh orang akademisi. Ada habis. Ya itu cara belajar kalian tuh seperti apa? Tadi udah ya. Udah. Kalau misalkan gue pribadi jujur ya, sebelum sampai ke fase yang sekarang gitu, dan entah mungkin juga nanti akan berubah lagi ya. Ya, mengalami beberapa fase sebelumnya. Yang pertama tentu saja fase dimana saya harus berusaha dan belajar sekeras yang saya bisa. Itu fase dimana saya merasakan, oh ternyata sepahit ini belajar. Kayak gitu. Pertama gitu, pahit belajar. Kedua kan saya ikut OSIS tuh, untuk kelas 1. Itu saya sampai ada pemikiran gini, kayaknya OSIS gak terlalu penting deh katanya. Kayaknya kan, iya itu maaf ya, tapi memang seperti itu yang saya pikirkan gitu. Tapi sedikit demi sedikit, saya mulai terbuka tuh. Sampai pada titik di mana saya ada fase gini, udahlah urusan nilai belakangan, yang penting saya bisa baik tanggung jawab saya bisa dibawa dengan baik. Itu waktu saya kelas 2 itu seperti itu. Pokoknya saya belajar ya semampu saya yang bisa gitu, nggak sekeras dulu. Yang saya pentingin sekarang adalah tanggung jawab saya. Saya berat di mana nih tanggung jawabnya? Oh saya berat di OSIS, berarti saya harus lebih berat ke sana. Dulu itu seperti itu saya. Tapi ternyata ketika kesini saya menemukan cara belajar yang menurut saya cocok dengan saya gitu. Ya, ternyata di setiap pelajaran itu ada cara belajar masing-masing. Kayak gitu ternyata. Jadi kuncinya itu bukan seberapa keras kamu belajar, tapi seberapa cerdas kamu belajar. Itu betul. Misal matematika, ya itu cara terbaik untuk belajar menurut saya adalah meramu soal. Kalau misalkan kamu udah bisa sampai buat soal, itu kita udah paham banget. Itu matematika. Untuk fisika itu sama kayak matematika, cuman kamu harus bisa terbayangkan konsep mekanismenya, karena fisika itu menurut saya mekanisme. Iya betul. Fisika itu. Kalau biologi, kamu harus tahu gambar. Biologi itu ya, misalkan kamu rhizopoda kayak gitu, terus protista monera kayak gitu. Kamu jangan tahu apa cangkemnya, tapi kamu tahu ketika protista, oh berarti hewan yang apa? Yang punya nukleus bisa satu misalkan. Iya, gitu. Iya. Oke kan ya. Begitu. Kayak kemarin ujian biologi. Kayak gitu. Jadi untuk belajar itu ternyata setiap pelajaran itu tidak bisa dipukul sama rata. Besok ulangan kamu harus belajar sampai gadang, nggak gitu konsepnya.
Kalau misalkan memang cara belajarnya memang harus ditempuh lewat begadang misalkan, ya tempuh. Tapi kalau misalkan ternyata kayaknya nggak belajar juga nih bisa nih, ya jangan terlalu memaksakan lah. Sayangi tubuhmu. Setuju sih tadi. Nah itu gitu. Yang gue dapat setelah, tapi gue dapatnya tuh setelah kuliah gitu. Pemahaman seperti itu gue dapatnya setelah kuliah gitu. Bukan di bangku sekolah. Karena yang gue dapetin dari guru-guru gue ketika belajar matematika, lu harus menghafal gitu. Padahal konsepnya bukan hanya menghafal gitu. Misalkan 1 sampai perkalian 1 sampai 10 gitu, lu harus hafal gitu. Konsepnya bukan hanya menghafal, tapi lu paham bagaimana hasil dari perkalian sama ini. Nah itu gitu, konsep dari si pembelajaran itu yang harus paham tuh. Benar tadi bilang harus cerdas gitu kan. Nah itu sih. Ada dua. Ya Allah, kalau tentang cara belajar, waktu kelas 10 itu aku bener-bener kayak keras banget belajar sampai kayak ngelihat cara belajar orang Korea kayak gimana. Dalam pikiran waktu kelas 10 tuh harus bagus nilai biar dapat PTN gitu waktu kelas 10. Anak ambisius gitu. Itu kayak gitu. Tapi waktu masuk kelas 11 karena ada pandemi juga, akhirnya kayak jenuh juga ya gitu. Waktu kelas 11 aku mulai jenuh sama pembelajaran atau yang kayak gitu. Akhirnya aku memberanikan diri buat masuk ekstrakurikuler yang satu bidang sama aku. Kayak gitu. Terus waktu kelas 12 aku ngerasa kayak aku ambil yang penting-pentingnya aja sama kayak pelajaran tadi. Kayak misalkan di pelajaran eksak ada 4 kan ya, matematika, fisika, biologi, kimia. Aku gak terlalu tertarik nih sama yang 3 ini. Aku lebih tertarik ke kimianya. Jadi aku pahamin aja tentang kimia gitu. Kalau di pelajaran yang lainnya, aku lebih ke harus paham semuanya gitu. Berarti lebih ke apa ya? Tadi nyari nuansa baru dengan ikut IMK, terus kemudian lebih fokus mending pada satu ini aja gitu ya. Lebih memfokuskan ke ini. Biar nantinya aku bisa lebih ada tujuannya gitu. Awal. Ya pertama awal tuh cara belajarnya itu visual. Anak daring. Ya. Berani ngerasih. Anak daring terus belajarnya visual lagi. Harus ketemu ya. Sulit banget buat awal beradaptasi di kelas 10. Sok juga ketika langsung daring gitu. Orang visual, nggak bisa materinya tidak disampaikan secara langsung. Bikin down, itu bikin benar-benar peringkat yang awalnya di atas tuh rata-rata biasa 10 berapa gitu, jadi 25. Ini 30 besar. Ya, serius. Sama. Nah, Itu terus juga dari belakang. 25 pokoknya. Terus gini, jadi pemikirannya gini, saya tuh sudah tahu jelek gitu dalam pelajaran, kenapa nggak nyoba yang lain seperti ekstra, seperti itu kan sama aja gitu menurut awam mah. Diambil ngambil ngambil pelajaran di luarnya gitu. Masuklah gitu dalam organisasi yang kayaknya ini mah visual, orang kayak belajar organisasi kan langsung secara langsung visual ngobrol. Jadi merap. Nah, karena sudah tahu jelek di pelajaran ya, jelek ketika PTM ternyata jauh, mah bener-bener visual. Pas PTM ya gitu, jadi tiba-tiba jadi lagi jadi ranking 3 gitu. Berarti lebih ke pemahaman diri, cara belajar saya lebih ke visual. Ya gitu. Aduh. Gua. Ya, sampai ada guru bilang gini, nggak pintar-pintar amat nih anaknya, tapi berani ke depan meskipun salah gitu. Karena itu pengen dikejarnya kalau dalam kelas ya. Tapi ketika pengen dijelek kayak sekarang, kayaknya enggak. Ini pusing, tolong jelasin ke teman-teman. Dan teman-temannya juga sama pusing gitu. Mau segimanapun juga ya. Jadi ngejarnya ke ekstra dan ke organisasi. Oke. Nah itu penting banget sih. Jadi kayak gue tuh cara belajar tuh gue seneng gini gitu. Pemahaman itu sih yang akan membawa lu
memahami pelajaran. Kenapa gue nanyain ini? Karena kita tahu sekarang kan proses pembelajaran kan terganti gitu, yang dulunya belajar di kelas, sekarang harus daring gitu. Nah, berdampak banget kan cara belajar setiap orang tuh beda-beda. Nah, jadi keren lah buat kalian semua. Bravo. Dari ini gue pengen ngasih bahwa buat para pendengar mungkin temukan cara belajar kalian sendiri gitu, pahami setiap diri lu maunya apa gitu, agar proses belajar lu lebih nyaman, lebih pemahamannya lebih masuk. Itu sih. Terus oke. Ya mungkin dilanjut sama host yang pertama mungkin ya. Thank you buat jawabannya keren. Terima kasih Kak. Oke, lanjut Gila, kalian episode sekarang seru banget. Comeback. Pokoknya anak SMA dari yang hadir sekarang, dari segi pemikiran, dari segi humorisnya, kalian balancing gitu. Ini si ketua OSIS gue sebut ya. Iya itu apa ya, cek banget gitu. Kenapa ya Allah? Emang bawa partai. Bawa partai politik. Gitu. Gimana tadi udah ngobrol sama berdua? Pas berdua tadi. Seru. Bagus pertanyaannya. Bagus pertanyaannya. Membuat pusing. Jadi gitu ya definisi sukses sama tentang cara proses belajar ya. Proses belajar emang beda-beda. Ada juga dibahas di buku Yuduyu. Kalau mau tahu lihat aja YouTube channel Today University. Siap. Dibahas tuh cara proses orang belajar beda-beda ternyata gitu. Jadi ketahui cara belajarnya biar pas gitu, jangan sampai kita belajar harusnya visual malah belajar lewat audio gitu kan, jadinya lama proses nerapnya gitu. Oke teman-teman apa adik-adik nih? Adik muda kan. Oke adik-adikku, thank you banget nih udah bisa beberapa pertanyaan dijawab, terus kayaknya episode ini asik gitu menurut gue pribadi ya. Dari semua podcast yang udah mampir ke Ruang Anak Desa ternyata asik banget ngobrol sama anak SMA. Alhamdulillah. Wih Ini selebel. gitu, jadi gak sabar nih momennya nanti bakalan kayak gimana. Gue juga gak sabar nanti Ratu mau jadi pilih jurusan apa jadinya, terus Anjay juga nggak tahu nanti jadi apa. We are back ya, tunggu aja. Terus ketua OSIS juga nggak tahu nih nanti dia mau jadi ketua OSIS yang revolusioner apa jadi orang ketua OSIS yang realistis aja gitu. Gitu nggak tahu gitu. Kan udah gak di OSIS. Iya maksudnya nantinya. Oh, iya, Cetakan nantinya bakalan kayak gimana? Apakah jadi orang yang tetap peduli dengan pendidikan gitu terus dan realistis aja, atau enggak ada juga yang pendidikan peduli dan dia revolusioner. Nah itu yang dibutuhkan sebenarnya orang yang punya revolusioner gitu. Nggak tahu nih kamu tipe yang mana. Terus untuk awal kamu masih ada 1 tahun lagi, inget yang tadi diciptain gitu. Thank you banget nih udah rekomendasiin 3 orang ini juga. Gak nyangka ternyata asik orangnya. Terus ini juga kirain gue bakalan hadirin ketua OSIS bakal yang itu salah. Iya itu benar. Palu. Ternyata enggak ya, gitu. Pantesan sekarang tadi ceritanya kok bisa jadi gitu, siswanya bisa jadi agak ada peningkatan gitu mungkin itu. Maksudnya secara sosialisasinya Iya, kan. sosial. Menurut gue itu tadi bagus loh. Berarti ada peningkatan, soalnya kan dulu gimana ceritanya yang dulu ada banyak tawuran terus sekarang enggak gitu. Bullying juga udah berkurang gitu. Itu bagus, teman-teman, itu bagus. Kalian berarti di fase SMA udah belajar menjadi manusia gitu. Sebenarnya yang normal itu ya begini, bukan yang
kebanyakannya gitu. Kalau misalkan kita baik, misalkan sesuai dengan fitrahnya ya hidup untuk belajar, bekerja itu ya bisa jadi belajar, bisa jadi ngebantu orang tua, itu normalnya. Tapi malah mindset orang kadang dibalik, apaan sih kayak gitu, kayak malah yang ngelakuin sesuatu mindsetnya dibilang apaan. Justru yang normal tuh ya gini, ya hidup ya santai aja gitu. Ya emang hidup mesti santai tapi juga mesti punya tujuan. Gimana? Iya. Jangan lo termasuk yang tadi apaan sih tadi ngomong. Aduh. Gue salah masuk kuping lagi. Aku tambah dewasa lah. Aduh. Ya asli, tapi enak tau lama-lama di sekolah duduk di bangku SMA. Dewasa tuh ribet. Banyak banget. Ya apa sih kegalauan kalian pas sekolah gitu kan? Tadi apa jurusan sama apa tadi kuliah. Pokoknya saya mau kuliah aja sih. Oh juga sama tadi yang mau notice ya. Pertanyaan yang tadi yang di awal, Dua gimana lancar? Ya soalnya nih gue dapet momen waktu SMA itu justru kayak keimanan sebagai siswa nih ya, banyak diingetinnya justru pas di fase SMA. Nggak tahu kenapa, kuliah mah lebih bebas cuy. Kuliah bebas, bendera masing-masing. Iya. Tapi pas di SMA itu kayak saling ingetin, kayak kita punya impian nih dibarengin sama doa, dibarengin sama apalagi kebanyakannya kita muslim ya di Semanjak apalagi. Nah itu jadi kayak makanya tadi gue penasaran masih ada gak habit kayak gitu. Soalnya dulu pas zamanan gue kental banget. Jadi kayak ngabring bareng-bareng pagi-pagi tuh ke masjid gitu buat ngedoain buat yang kelas 3 kayak usuk punya tujuan tuh dibarengin sama itu gitu. Kayak gitu sebenarnya. Nah terus dari kalian nih ada pertanyaan nggak? Tadi katanya mau ada pertanyaan buat Ruang Anak Desa sebelum closing ke kalian lagi nih. Apa ya? Apa? Hilang ya. Jadi ngeblank. Jadi nggak boleh nih. Jadi ngeblank. Ya udah nggak apa-apa. Berarti apa sih? Jadi buat teman-teman nanti jangan lupa kalau misalkan dipanggil lagi datang ya. Allah. Seru gak diundang ke Seru sini? banget. Seru banget. Bersyukur gak ada Ruang Anak Desa? Syukur. Karena Lebih produktif aja gitu. maksudnya kalian seneng gak sih ada Ruang Anak Desa di Jampang gitu? Seneng. Oh, iya. Ada remaja yang bisa komitmen di kayak gini gitu. Misalnya kayak teman-teman misal Suara. bikin akun YouTube gitu kan. Mm-mm. Cuman Iseng. iseng atau niat gitu. Iya gitu. Niatnya doang. Iya. Gak ada komitmen kayak aksinya. gak ada aksi. Oh gak ada aksinya, Jarang gitu gitu kan lagi, gitu. orang yang sebelah aku ini kayak aku udah kebaca dia nantinya mau kayak gimana gitu. Iya. Bukan jadi apanya ya, tapi prosesnya kayak udah kebaca dari sekarang. Waduh. Gitu. Ramal. Enggak gitu, tapi kayak sesama yang pernah ngejalanin itu kayak bisa ngerasain. Nanti lo bakal paham apa yang gue katain. Nggak, serius kan? Iya. Gitu. Gitu. Salah. Nah, jadi karena sekarang udah banyak banget nih kita ngobrol, jadi mau sedikit, udahlah, gak usah banyak-banyak dulu ya. Pokoknya untuk pertama gini aja, buat awak, kamu harus kalau mau jadi tetap di Ruang Anak Desa berarti harus buktiin kamu bisa apa. Ya betul. Kamu harus bisa apa itu? Bisa apa? Dari gitu. jadi diri di sini juga kan bisa. Iya gitu. Jadi kalau misalkan belajar terus bosen nih, ya udah mampir ke sini buat skrip kayak apa, konten yang lagi bagus dibahas, diangkat gitu, latihan. Jangan cuma bawa baju doang. Kesini nggak tuh? Iya, belajar ya, gitu. Terus untuk si ketua OSIS nih. Iya. Aduh. Ini ketua OSIS kalau gue ada di angkatan kalian kayaknya naksir gue sama ketua OSISnya. Iya. Wede. Cara pikirnya dipertahanin, kalau misalkan kuliah dikembangin gitu. Karena jarang yang punya pola pikir kayak lo gitu. Kalau tampang mah itu bisa ngikutin lah gitu. Tapi isinya itu lebih dikembangin lagi. Iya, teteh. Aduh. Iya. Dapat nggak poinnya? Dapat dong. Iya. Dapat banget. Oh buat Anjay. Anjay ya, bukan Anjay. Oke. Anjay itu plesetan aja sih sebenarnya. Iya. Anjay kayaknya asik orangnya ya. Asik sih. Kalau misalnya belum kenal
gak nyangka gitu. Ya, Ya, misal Ternyata kayak gimana? emang banyak banyak gitu. yang gak nyangka gitu. Heeh. Tiis kan kayak orang kalau gak kenal. Waduh. Enggak. Kan gitu. Kalau misalnya udah kenal padahal oh gitu, gak ada batasan sama saya. Oh, nggak ada batas maksudnya gimana tuh? Kalau Bas ikut nyambung ya. Gini teh, kalau misalkan sama Pajar mah, ya sugan teh mah teh gitu. gitu. Banyak gitunya, heeh. Gue banyak digituin sama orang Nah. gitu. Kalau pertama ketemunya emang kayak jupet, Iya. nggak suka ngomong. Tapi kalau udah diajak ngomong baru, oh dia sih aja gini. Itu tapi kamu mah humorisnya bener-bener di atas rata-rata gitu. Bisa tuh, harus dilatih. Lulus teh. Aduh, ya Allah. Gitu, nggak tahu. Kalau dikembangin pasti lebih gitu. Kalau ke kota lebih tahu. Lebih banyak orang yang kayak kamu tuh lebih. Pasti. Widih, serem. Nggak serem, kamu nih kayak sekarang nganggapnya kayak udah keren banget gitu ya. Ya amin. Pas udah di kota kayak nggak keren gitu, Betul. karena emang banyak banget gitu. Makanya kenapa diundang ke podcast Ruang Anak Desa tuh pengen nyampein poin yang tadi, yang pas di awal-awal gitu. Kita ke kota banyak ngelakuin sesuatu, pas ke desa nggak ada gitu. Berharap semoga kalian bisa jadi pencipta-pencipta. Kan sekarang mah udah zamannya startup. Udah zamannya anak muda yang ngebangun, bukan ngikutin generasi tua, bekas generasi tua gitu. Ya buat Njay kayaknya bisa beradaptasi deh dengan baik gitu. Kalau bisa jadi host lah di Ruang Anak Desa. Bisa. Kode. Iya itu kode keras kalau gitu. Keras ya. Soalnya ya unik gitu. Guys, setuju gak guys? Setuju ya tuh, udah setuju nih. Kamu juga ketua OSIS tadi kan udah di notice. Kalau mau jadi host boleh ya. Host bawain apa aja nih? Misalkan nanti kamu udah lulus masuk PTN. Tips buat masuk PTN ini. Oh, masih banyak ya. Nah, itu tuh generasi yang kayak gitu, yang nggak apa ya, yang nggak munculin potensi daerahnya sebenarnya. Sebetulnya ya. Ya banyak sebenarnya yang hebat tapi emang nggak berani aja gitu. Padahal tergantung sih mindsetnya. Kalau misalkan dia gak mau karena takut disangka segala macam gitu, belum tentu juga. Tergantung mindsetnya, dia mau bermanfaat atau enggak gitu. Untuk Atu, semangat buat mutusin jurusannya, semoga sesuai dengan apa yang ada di dalam diri kamu. Biar jadi SDM gitu. Ya, kalau jadi SDM nanti Indonesia mulai berkurang tuh kemiskinan dan jadi bukan cuma kemiskinan dan kebodohan aja yang meratanya gitu. Tapi juga SDM berkualitas udah mulai bergilir lah ya. Iya, betul. Dan itu peran kita sebagai generasi bangsa. Aduh, kok ngomongnya gini ya? Kayak ini ya, kayak menteri. Cita-citanya jadi menteri. Amin. Kayak menteri kita tuh kayak ini. Tapi benar. Ya cita-citanya jadi menteri Amin. gitu. Dulu pas SMP ditanya mau jadi apa, anggota DPR, diketawain sama gurunya. Awas ya bu, aku aing dinaikin atau jadi menteri gitu. Tapi ya makanya bisa berperan di sini tuh nggak apa-apa, mimpi ya mimpi aja gitu kan, gak usah stres. Kamu kan tadi agak ambisius, ya nggak apa-apa ambisius aja. Tapi kalau misalkan nggak tercapai, gak usah stres ya. Jadi santai aja gitu, kayak si ketua OSIS gitu, santainya dipakai gitu. Gitu. Gak nangis nih. Jangan pura-pura loh. Nanti kena mental health lagi. Aduh dikit-dikit menakut ya Iya, jangan pura-pura. Itu tuh gara-gara orang terlalu banyak acting. Ya udah jadi Iya, diri benar. sendiri aja. Kebanyakan drama. Iya, kebanyakan drama gitu. Yang drama mah cuma Korea aja udah. Iya, betul. Oke, ya udah kita pamit ya. Ada satu hadiah buat kalian. Yeay. Karena episode ini udah asik. Kamu kan udah punya, jadi gak usah ya. asal dianggap aja ada gitu. Iya, dan kamu tuh mesti banyak latihan dulu jadi hostnya. Siap. Gak mau ditinggal, mau pengen ikut-ikut aja gitu. Iya, udah. Aduh. Ikut ngantor lah, ikut kerja. Naon, guys. Tapi size-nya mah Ya, gak apa-apa. Simbolis dulu aja deh. Kalau size-nya nanti ini mah. Oleh-oleh. bangkut.
Lihat nih frame doang, lihat nih. Ya buat nanti di BTS. Behind the scene. Bukan Bangtan Boys ya. Bukan Lope Ungu. Enggak kawa dong ngomongnya, atu juga apa? Oke, ungu itu Atau mah lope hijau. Oh ya, Apa itu maksudnya? City. NCT. NCT, oh NCT. Kalau Lope biru apa? Abi mah Lope bodas. Aku mah baru aja nonton di Minha. Lope biru mah OSIS ya? Semangat. Iya, semangat. Oh, dulu di grup drama biru. Lope coklat. Oh, dia. Widih. Kita satu. Ini apa itu? Ini episode anak desa bisa apa? Jangan buat lo semua. Dibungkus nih, kamu satu. Awal karena dia jadi host masih Masih punya ya, masih layak harus dinaikin dulu, nggak usah tambah lagi. Kayaknya harus nambah lagi gitu. Semoga t-shirtnya dipakai ya. Iya. Dipakai, apalagi kalau ke kota dipakai. Di foto nanti tunjukin, kasih quotes gitu, momen anak SMA gitu yang paling gue inget gitu. Ada tonton di podcastnya Ruang Anak Desa kayak gitu ya. Iya bener loh. Di kuliah mah kangennya kesini. Ya, Wah dulu pernah di podcast. lihat di itu. Nanti kalau udah jadi menteri liatin video ini. Siap. Gak tau kecapai gitu enggak. Tapi gak apa-apa, ya udah kita pamit ya. Gue Onci. Aku Awa. Aku Upi. Aku Jai. Aku Atu. Salam merudak desa. Salam.